Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihim fid dunya wa dunya wa nyampe mana ya? Halaman 102 ya. Aduh. Entar lagi tamat nih. Ntar kalau tamat nanti ke tengahnya lah. Nah, tengahnya atau nanti kita ganti kitab. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa at-Tabarani fil Kabir an Ma'qil ibn Yasar. Warawa laris nyariosakan sahabat Tabarani Imam Tabarani fil Kabir ing dalam kitab Kabir an Ma'qil ibn Yasar saking Imam Ma'qil bin Yasar la ayuta'anna firasi ahadikum bimihyatin min hadidin la ayuta'anna yakti den tubles den tusuk yakti den tusuk firasi ahadikum yang dalam kepala salah sawiji sira kabeh bimihyatin kalawan apa kalau jarum gitu ya, dom misalnya jarum min hadidin saking besi iku khairun leuwih bagus lahu kadua ya ahad mi ayam masa saking yenta anjepok atau bahasa memegang ya ahad imra'atan ing wong wadon latahilu kang ora halal ya imra'ah lahu kadua ya ahad wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal khalwah. Iyyakum asal kata ihdar itu ya. Ya ke iyyakum wedi sira kabeh. Ihdar iyyakum masalah. Ihdar iyyakum. Iyyakum wedi sira kabeh wal khalwata ing mersepi. Nyepi binisa sarta wong wadon. Pawalajim maka demi zat nafsi utawi diri ingsun. Iku biadi kalawan kakuasaan ya ladi mahola orang nyepi sapa rajulun wong lanang imro'atan ing wong wadon ilada nging manjing sapa syaitan bainahuma ing dalam antarane ya rajul lan mar'ah wala ayu jahima lan yenta berdesak-desakan yakti yenta berdesak-desakan lamnya lam ibtida sapa rajulun wong lanang hinjiron ing celeng ing babi mutamulatohan kang den balur bahasanya balur bitinin kalawan lempung kalawan tanah awahamain atawa kang bau itu ya iku khairun awahamain atau kang bau iku khairun lebih bagus lahu kadua ya rajul min ayu jahima saking yenta berdesak-desakan ya ahad man kibahu sapa ma'apa man kibuhu pundak ya ahad man kibal mar'ah ing pundak wong wadon latahilu kang ora halal ya imro'ah. Rawa Tabrani ini masalah perempuan laki-laki yang belum mahram ini dilarang ya, dilarang
saling nyentuh. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali syahwat. Dalam Quran diceritakan, joinat linnas joinat syahwat linnas, dihiasilah manusia itu dengan syahwat dalam diri manusia itu tergantung kita mengolah atau tasarrufnya, menasarrufkannya, mengolah menggunakannya. Ini syahwat juga sengaja Allah ciptakan buat kita yang lemah, karena dengan syahwat manusia kan bisa menghilangkan bete, bisa rasa betah. Coba aja kalau nggak ada syahwat, ya manusia kalau nggak ada syahwat ya nggak bisa makan. Nah, diciptakanlah syahwat itu agar pelengkap hidup manusia, supaya manusia itu bisa menjalankan tugasnya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Itu titipan dari Allah, syahwat itu. Nah, syahwat kalau digunakan ya, di jalan yang diridhoi Allah, maka sababiyah dengan syahwat itu bisa menuju surga. Kok bisa gitu? Iya, kita menikah ya kalau nggak ada syahwat ya nggak bisa. Kita mau mempergauli istri dengan baik, kalau nggak ada syahwat ya kurang baik. Ya, lah itu syahwat juga bisa. Ya. Nah, yang dilarang syahwat yang didorong dengan nafsu syaitaniyah, nafsu amarah bisu. Yang syahwat itu ya jadi kalau manusia kan memang ada sebut di semacam watak ya, tobi'iyah, watak mata, watak telinga, ya, ada wataknya. Kemudian lisan, ya, kaki, tangan juga itu wataknya. Wataknya mata, ya, naluri mata. Kalau melihat yang indah-indah senang, emang kesenangannya itu lagi-lagi syahwat itu wataknya. Nah, kalau misalnya melihat yang tidak indah nggak mau, mata itu. Nah, di situ mata. Kemudian telinga, kalau mendengar yang berisik, yang gak enak ini nggak mau. Pengennya mendengar yang merdu, yang indah, gitu. Itu pasti mau. Gitu. Lisan atau mulut kita kalau mencicipi yang enak, yang manis, yang lezat mau. Yang pahit itu, ya. Kalau nggak sakit nggak mau obat juga, nggak mau. Itulah namanya naluri watak. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya berpesan, ya, jagalah dirimu dari api neraka dengan banyak faktor yang menjerumuskan kita ke api neraka. Itu salah satunya kita mengikuti watak, mengikuti naluri mata. Kita punya pegangan, kita punya pedoman, ya, Al-Quran. Kita ngikuti Allah dengan mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Ya, makanya, ya, kata Allah, siapa orang yang mengikuti keinginanku, maka aku akan, ya, menuruti keinginannya. Itulah yang jadi patokannya itu. Siapa orang yang mengikuti keinginanku, hawa sebenarnya, keinginanku, ibaratnya hawa kita, keinginan Allah, ya, kita ikuti. Maksudnya mengikuti keinginan Allah, yaitu sudah dijelaskan dalam Quran, aturan-aturan Allah dalam Quran, perintahnya, larangannya dalam Quran. Ya, maka keinginan dia akan diikuti oleh Allah, dituruti oleh Allah. Maksudnya. Nah, jangan sampai kita mengikuti itu naluri mata kita, naluri mulut kita, ya, gitu. Mata kalau diperlihatkan ke tempat-tempat yang indah tapi dilarang oleh agama, jangan. Ya jangan. Meskipun indah, mata pengen.
Tapi ini patokan kita Al-Quran. Jangan, karena kelezatan itu adalah bala. Nah, diceritakan ya dalam kitab Tankeh Kaul, kenikmatan itu bala. Ya. Karena kita di dunia itu bukan untuk mencari kenikmatan, ya, tapi mencari keridhaan Allah. Nah, ketika orang itu mencari keridhaan Allah, maka Allah kasih anugerah kenikmatan hidup. Ya. Sebab orang yang kalau misalnya dekat dengan Allah, pasti dia itu akan merasakan kenikmatan. Sebab Allah yang memberi, Allah yang mempunyai, ya, Allah yang mempunyai segala-galanya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menghibur seseorang, ya pasti dia senang. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan sesuatu yang lezat, ya pasti dia itu merasakan. Ya, jangan sampai kita terjebak mengikuti naluri mata kita. Enak nih kalau dipandang, indah. Cewek cakep, ya, bodinya bohai. Waduh, nikmatnya. Kalau dipandang dosa, itu. Kalau nggak dipandang, waduh, pengen gitu ya. Waduh, itu perang sabil dalam hati. Nah, untuk jadi hakimnya adalah Quran. Quran jadi hakimnya. Jangan itu meskipun enak juga dipandang, nanti akhirnya dampaknya tidak enak. Karena itu, nah, jadi gitu. Jadi ngikutin lah kita keinginan Allah. Ya meskipun dalam nafsu, wah ngegeduk dalam dada, waduh sayang gitu misalnya. Meskipun nafsu itu ya kesal ibaratnya, ya kalau ditinggalkan nggak dilihatnya, tapi kan tetap kita, ya patokan kita adalah mengikuti Allah, keinginan mengikuti keinginan Allah, yaitu dengan cara mengikuti perintah Allah dalam Quran, dan menjauhi larangan Allah. Nah inilah kemudian telinga yang mendengarkan lagu-lagu yang zaman sekarang yang membangkitkan kesenangan. Biasa kan orang itu joget-joget, wah senang, bukan senang itu, tapi ingat ya, bukan itu tujuan kita. Karena tujuan kita itu di dunia itu adalah mazra'atul akhirat, ya, tempat bercocoknya tanam buat ke akhirat. Dan dunia itu ya semoga nggak akan ibaratnya lama, semata-mata kita di dunia itu hanya lewat aja. Kalau orang udah lewat, kata Rasul itu lewat, kita lagi jalan, ya, kemudian kita lelah, istirahat, mau di bawah pohon istirahatnya itu. Nah istirahatnya nggak lama, setelah istirahat langsung kita berjalan lagi. Nah nanti di perjalanan kita jangan sampai berbelok, karena arah macam-macam di situ. Ada arah menuju Allah, nanti kan sorga, itulah tempatnya. Kalau arah menuju setan, nerakalah tempatnya. Arahnya sudah dikasih oleh Allah dalam Quran kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhami, ini jalan tentang kesesatan ada, ini jalan tentang kebaikan ada, diilhami oleh Allah. Nah akal inilah ya, peran akal yang membedakan antara hak dan batil. Itu adalah suatu sarana yang Allah kasih ya untuk manusia. Nah manusia bedanya dengan makhluk yang lain itu karena manusia itu punya akal. Nah kalau akalnya berfungsi, ya pasti dia mengikuti keridhaan Allah. Sebab akal pasti ke situ arahnya. Ikmalul akli ittiba'u ridwan Allah. Akal yang sempurna pasti mengikuti perintah Allah. Jadi kalau kita orang kalau mengikuti keinginan nafsunya meskipun bertolak belakang dengan aturan agama, itu bukan peran akal, berarti nafsu yang menguasai diri kita. Ya kalau akal kagak, pasti akal, ngerti akal. Karena kan parkun bainal haq wa batil. Ini bisa membedakan antara hak dan batil. Akal itu kan cahaya, ya, yang Allah titipkan kepada manusia. Makanya ya manusia itu dibedakan oleh Allah, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, karena Allah Ta'ala menitipkan manusia itu akal. Nah kalau akal dia tidak digunakan, nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan gitu. Disitulah makanya di sini watak-watak anggota tubuh kita, yang telinga, yang dulu kan memang kalau kita belum punya
pandangan hidup yaitu Al-Quran, ya, syariat yang diajarkan oleh Nabi, ya pasti ngikutin. Apapun yang enak pasti itulah dalilnya itu. Yang penting enak, yang penting nikmat, ya, yang penting kita merasakan senang, itulah hidup. Nah, kalau nggak punya dasar agama, nggak punya pedoman. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata tujuan hidup itu bukan mencari kesenangan, ya, bukan mencari kemewahan, tapi tujuan itu mencari keridhaan Allah. Nah, buat apa senang kalau Allah enggak ridho? Buat apa mewah kalau Allah enggak suka? Ya, pilihlah keinginan Allah, meskipun ya sederhana, meskipun biasa-biasa, tapi jangan salah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya di tempat yang hina, di tempat yang sulit, di tempat yang susah. Cuman pandangan kita, kayaknya sederhana, kayaknya sedih, kayaknya kurang. Ya wallahu alam. Yang ngasih kebahagiaan kan Allah, yang ngasih kenikmatan Allah, ya. Nah, yang menghibur Allah. Nah gitu. Kalau orang dekat dengan Allah nggak butuh makhluk, nggak butuh makhluk. Para solehin, ya, sudah merasakan kedekatannya dengan Allah. Meskipun di dalam kamar dia bertahun-tahun dalam kamar, dia merasa nikmat, dia merasa nyaman, betah. Kenapa? Karena dekat dengan Sang Kholik yang menciptakan keindahan, yang menciptakan kenyamanan. Nah itulah dia, betah dia. Nah sebetulnya patokan itu keyakinan. Nah, kalau kita ngikutin terus, ngikutin apa enaknya mata, ya, kalau orang nggak punya dasar agama, nggak berpatokan dengan Al-Quran, emang itu arahnya ke situ. Ya, yang penting senang, yang penting bagus saja. Tapi kan bagus kan ada ininya, ya, yang mempertimbangkan bagus itu Al-Quran. Nah ini yang menghakiminya. Ya, ini bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan Quran, ya, dengan hadis Rasul, nggak bagus. Yang itu nggak bagus. Meskipun dalam dari kita, wah ini keinginan, wah ini bagus nih menurut kita, ya. Makanya di situ yang di dalam hadis dan ceritakan, ya, kita jangan langsung memutuskan bagus kalau perkara itu, ya, belum disodorkan ke Quran dan hadis. Kalau diputuskan oleh Quran, wah ini bagus, baru, ya, kita anggap bagus. Kalau jelek ya jelek. Kan sayangnya, ya, yang memutuskan di negara kita bukan Quran, ya gitu. Sebetulnya kan jelas dalam Quran, wa malam yahkum bima anzalallah fa humul kafirun. Nah, itu kan banyak tafsiran lagi. Siapa orang yang tidak, ya, memutuskan atau menjadikan Quran sebagai putusannya, itu sebagai penghukum, maka orang itu kafir dan orang itu fasik, ya. Nah situlah. Nah lalu kenapa? Jadi kan kalau hukum kita kan undang-undangnya beda dengan undang-undang Islam. Anggaplah li darurat aja gitu, darurat aja gitu, darurat aja. Jadi kita menjalankan hukum di negara kita itu adalah li darurat, ya. Makanya kata ulama ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara darurat itu bisa membolehkan perkara yang dilarang, nggak apa-apalah. Yang penting selamatnya gitu aja. Itulah rukhsah namanya, darurat. Nah ini watak mata, watak telinga, gitu. Nah kemudian, nah, tangan kita bisa merasakan, wah kalau dipegang, wah ini lembut, kasar, hati-hati ini. Kalau kita megang laki-laki, ya beda dengan perempuan, gitu. Nah ini ada syahwat, nggak kelihatan, rasa itu nggak kelihatan, energi itu nggak kelihatan. Jadi bisa jangan untuk membedakannya itu dengan rasa. Nah itulah Allah ciptakan panca indera, indra peraba, indra rasa. Wah bisa merasakan lembut, bisa merasakan kasar. Nah itu ada bedanya itu, ya. Ada bedanya antara kasar dan lembut. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu orang yang tidak melihat aja, ya, orang yang tidak melihat itu apa namanya, tajam itu, perasaannya tajam. Nah tajam perasaannya tuh. Nah, ceritanya gitu, ada orang nggak lihat, ya, orang buta ibaratnya, orang buta. Kemudian dia itu
mau nyebrang kali, ya, mau nyebrang kali. Nah, ada orang di situ, kasihan. Oh Pak, biarlah saya bantu, ya, supaya bisa nyebrang. Biar saya gendong aja, digendong itu. Orang buta digendong. Pas ketika di tengah-tengah kali itu ya, jadi baca mentas kali, nyebrang kali. Oh di situ beda. Ya, langsung ketawa aja tuh orang buta. Ya, di bawahnya langsung si otongnya tuh langsung bangun. Orang bingung itu orang. Ya, yang gendong bingung. Wah, Pak, kenapa tuh? Saya melihat merasakan ada cewek gitu. Kok baru tahu? Pas ada seorang perempuan ya lagi nyuci. Ya bagus juga tuh perempuannya gitu. Itu bisa merasakan itunya. Kehadiran si perempuan bisa merasakan. Padahal orang itu buta. Itulah nikmat Allah ya, yang Allah berikan kepada manusia meskipun dalam kondisi buta. Ya, Allah ciptakan rasa itu seperti itu. Masya Allah, inilah ya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bersyukur ya kita tidak bisa merasakan yang lebih baik lagi. Makanya lain sakartum la azidanakum. Jika kamu lain sakartum, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, maka Allah akan tambah. Rasa itu akan tambah nikmatnya, ya, tambah lezat, hidup itu tambah nyaman, tambah enak gitu. Nah, ini syahwat sebetulnya. Nah, kalau fungsinya syahwat itu ya kalau difungsikan ke jalan yang Allah ridhai, maka syahwat itu ya bisa mendorong manusia untuk masuk surga. Nah, yang tidak dibolehkan ya syahwat yang digunakan ya di tempat yang tidak diridhai Allah. Ya, ini zaman sekarang ketemu perempuan sama cowok, cewek sama cowok, mentang-mentang teman, cium-ciuman, berpelukan itu. Nah, itu kan nggak ada syahwat, nggak kita rasakan. Ya meskipun ya secara kasat itu nggak kelihatan, tetap rasa tetap pasti ada. Hati-hati ya, hati-hati. Seperti kemarin kan diceritakan dalam kitab Qulujannya, Ijakoma jakar rojul jahabas sulusai aklihi. Ketika bangun itu kemaluannya laki-laki ya, bangun kacang ibaratnya itu, maka hilang itu 2/3 akalnya hilang itu ya, nggak kuat nahan itu. Emang dari situlah Allah ciptakan manusia beda dengan laki-laki ya. Makanya disinilah larangan Allah, jangan sampai ya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sering berpegang. Ya kalau sekali sih, kadang-kadang ya kalau sekali mah ya tidak akan terasa. Nah kalau keseringan ya bisa tumbuh. Makanya tuh sampai-sampai dalam riwayat Imam Tabari diceritakan ya, salah satu di antara kamu itu ditusuk dengan jarum dari besi. Ya, dari besi itu masih lebih bagus. Itu kan sakit, ditusuk jarum dari besi sakit kan. Rasa sakit itu ditilai masih bagus, masih bahaya ya, min ayam masa imra'atan latilahu, masih bahaya memegang merasakan kelembutan kulit perempuan yang tidak halal. Gini tuh sampai gitu ya. Jadi masalah. Jadi pertanyakan rasa itu. Karena seperti tadi kita diberi kasih rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, panca indera peraba. Nah itu. Coba aja orang nggak dikasih rasa. Wah ini nggak bisa merasakan ini. Wah ini lembut. Wah ini kasar. Atau lidah kita menzilat sesuatu tidak merasakan, oh ini manis atau ini asin ya. Itu tidak merasakan sama sekali. Berapa dokter yang kita cari ya, kalau kita enggak nafsu makan aja itu, obat mana gitu pasti kita cari. Masya Allah seperti itu ya. Coba kalau misalnya Allah hentikan ya, enggak ada rasa tuh, enggak ada rasa, manis enggak kerasa, pahit enggak kerasa, wah itu stres dia, nyari kesana kemari nyari obat. Wah ini harganya obat 1 juta 1 butirnya, bisa dibeli, pengen kembali lagi rasa itu
Nah, makanya perasaan ini sebetulnya hati-hati nih Ustaz, ya. Nah, jangan ibaratnya di apa itu namanya dipermainkan itu perasaan itu. Jangan disalahgunakan perasaan yang kita miliki. Sama-sama kata hadis mengatakannya, engkau ditusuk dengan jarum dari besi, terasa sakit, ya, itu masih mending. Nah, masih bahaya engkau menyentuh dan merasakan kelembutan perempuan yang tidak halal. Sampai gitu hadis itu. Ya, jadi bahayanya itu bahaya. Kalau nikmatnya ya nikmatan menyentuh perempuan, kalau nikmat di dunia, tapi bahaya nantinya, ya itu lebih bahaya itu. Jadi efeknya itu gitu. Nah, makanya kita itu bukan tujuan mencari kenikmatan. Mau asal nikmat, oh udah itulah, ya break. Asal lezat, wah itulah singkat. Enggak. Yang kita itu cari adalah keridhaan Allah. Meskipun nikmat, meskipun lezat, tapi ini dampaknya jelek. Nanti Allah marah. Jangan. Karena tujuan kita pengen mengikuti Allah. Nah, satu gitu. Nah, ini kan menyentuh perempuan ya nggak mungkin langsung tersentuh kalau nggak ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, karena saking dekatnya dengan teman, dengan sahabat, gitu. Wong saya kan cuma dari dulu ya berteman sama dia nggak ngelapa-napa. Itu sementara. Coba aja itu. Paling tidaknya tetap aja ya kita membantah aturan Allah segitu aja. Meskipun teman juga. Ya, karena di zaman sekarang itu kan zaman kebebasan. Ya, tapi hati-hati. Kebebasan yang mana sebetulnya yang kita anut, ya? Bukan kebebasan apa itu melajur hawa nafsu sebetulnya. Tetap Islam itu ada patokannya. Tetap Islam punya pedoman, ya. Yang kita ikuti adalah Allah, bukan nafsu, bukan syahwat, bukan nafsu dan syahwat yang jelek, ya. Ya, itu bukan naluri tubuh kita, anggota tubuh kita, tapi Al-Quran. Zaman bebas, nah, tetap patokan kita ini buat orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus jaga diri kamu, bentengi diriku angpusakum wahlikum naron. Jaga bentengmu, ya, jaga dan bentengi diri kamu, ya. Nafsu bahkan itu, nafsu. Karena bandel diri ini susah. Kalau diri ininya dikuasai oleh nafsu, ya susah itu. Ya, makanya harus dijinakan, ya, dengan berbagai cara, ya, dengan siraman-siraman rohani, ya, itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, iyyakum wa khalwah bin nisa pawalaji nafsi biadihi ma khala rajulun mur'atan ila dakhala syaitan bainahuma. Kata Rasul, iyyakum, kamu hati-hati, ihzar iyyakum, hati-hati kamu, ya. Harus takut. Kamu jangan sampai, ya, mojok nyepi dengan perempuan yang bukan mahram tapinya itu, ya. Maka demi zatnya diriku ada dalam kekuasaan, kata Rasul, sampai sumpah Rasul, ya, tidak akan menyepi seorang laki-laki dan perempuan kecuali masuklah setan. Nah, itulah setan. Setan itu biasanya masuknya di lejat-lejat, yang di enak-enak, setan itu, ya. Itulah kendaraan setan. Ya, kalau orang senang lezat-lezat, senang enak-enak, senang mewah-mewah, wah itu makanan setan itu, ya. Keinginan setan. Nah, kemudian setan itu dibisiklah oleh setan, membisikkanlah setan dalam hati kita, ya, melalui nafsu. Nah, makanya tuh sedikit lama-lama udah kecanduan, kena senang, kena enak gitu. Hati-hatinya. Makanya dalam hadis diceritakan, kau hati-hati tuh, ya. Nikmat, apa kelezatan itu bala, hati-hati, ya, bala. Kok kalau nggak lezat kan nggak enak kan gimana gitunya. Nah, beda lah kalau kita, ya, diawali dengan niat lillahi ta'ala, ya, maka kelezatan itu tidak akan bahaya karena Allah yang ngejamin. Itu Allah yang sama, ya, sepertinya sama, ya. Ya, misalnya ini roti ini manis, ya,
Kalau dimakan, kalau tidak kita diniatan lillahi ta'ala manis, enggak diniatan juga lillahi ta'ala tetap manis sama, tapi masalah jaminan yang beda. Buat orang yang iman kepada Allah yakin jaminan adalah niat. Nah, niat itu ya, ini itu mengarah ke jaminan Allah. Jadi kalau orang niatnya itu tujuannya lillahi ta'ala kena makan untuk menikmati, mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menjamin tidak akan bahaya. Ya, tidak akan bahaya gitu. Makanya disunnahkan oleh Rasul, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan kepada Allah. Bismillahi baknya ibil isti'anah artinya tuh. Jadi minta tolong, karena manusia kan lemah. Manusia itu lemah, doib, khuliqal insan doib. Allah ciptakan manusia itu lemah, karena harus ditolong. Kita butuh pertolongan Allah. Makanya dengan bismillah banyak bil mana isti'anah, ya, dengan pertolongan Allah, ya, dengan sababiyah kita mohon tolong kepada Allah, ya, dengan sebut nama Allah, ya itu. Ya, maka kita makan ini supaya jangan jadi bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ardi wala fis samai wa huwa samanya. Dengan menyebut nama Allah maka tidak akan bahaya. Itu. Mau kelezatan, mau nikmatnya, mau enak di tempat yang enak, asal tetap ya patokan kita. Tapi meskipun Allah menjamin jangan kita berlebihan atau memang kita suka. Gitu ya, kalau kita disadarin ya masalah yang nikmat kenikmatan dia makan, oh alhamdulillah nikmat. Kalau terus-terusan kita mencari, jangan, takutnya. Nah ini kan tubuh kita kan ya, naluri diri kita, anggota tubuh kita langsung ya pengen. Kalau kena yang lezat, wah terus-terusan, hati-hati, jangan diikuti. Nanti ya lama-lama ya bisa jadi israf, keberlebihan. Nah Allah nggak suka yang berlebihan itu, tetapnya. Ya biasa-biasa gitu ya. Yang namanya makan juga kalau berlebihan itu gak boleh ya. Mau menurut agama, mau menurut dokter ya gak boleh. Itu ada dampaknya ya, seperti itulah ya, makanya hati-hati jebakan kenikmatan jebakan, hati-hati ya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita dihadapkan dengan kenikmatan, hati-hati itu. Makanya itu ya. Nah, maka adunya gurur wa antal magrur ya. Dunia itu jebakan, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak ya. Nah ketika kita dikarunia oleh Allah keindahan kenikmatan, langsung lari kepada Allah ya, bersyukurlah kepada Allah ya begitu. Jangan sampai ya jadi tujuan keindahan, tujuan untuk kenikmatan, jangan sampai. Tetap kita punya misalnya harta, pengen beli sesuatu yang bagus karena kita punya ya, niatan kita pengen mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan asbab nikmat ini bertambah alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu bertambah gitu, bacaan alhamdulillah bertambah banyak ngucapin alhamdulillahnya. Itu gak apa-apa. Pengen baju bagus ya, kita beli ya, kita niati mensyukuri nikmat Allah. Nah, cuman jarang kita menerapkan niat itu ya, jarang. Tapi setidaknya kan gini ya, kita ngucapin alhamdulillah juga itu sudah termasuk ibarat orang bersyukur ya. Karena kalimat alhamdulillah itu disebut khobariyatu pil namanya insayata khobariyatu pil labdi insayah pil makna kalau bahasa itu. Jadi ucapan khobariyah biasa alhamdulillah, tapi ya makna itu memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita udah punya lagi alhamdulillah gitu ya. Nah itu emang seperti itulah. Nah kalau belum punya ya sabar, insya Allah sabar, berjuang dan optimis gitu. Itu yang disenangi oleh Allah ya. Allah sabar ya. Kata sabar itu berjuang, bukan sabar bukan diam, berjuang. Sekarang nggak punya, insya Allah besok punya, optimis. Roja namanya, roja optimis. Allah nggak suka yang putus asa ya. Waduh sama gini ya lah, mungkin lah keadaan saya banyak dosa lah gitu, makanya itu saya nggak dikasih. Jangan
Ya, jangan itu. Allah tidak akan menyinggung dosa kita, enggak. Selama kita ingat kepada Allah dan mau taubat, Allah tidak akan melirik itu dosa kita. Jangan. Ya, jangan berputus asa. Ya, itu ampunan Allah meluas. Jangan kita ragukan ampunan Allah. Luas ampunan Allah. Jadi gitu ya. Makanya kata ulama, ija wajada syakara wa ija fakida sabara. Ketika kita dikasih oleh Allah, bersyukur. Belum dikasih, sabar. Sabar itu terus berjuang, terus berusaha, nah, dan optimis. Optimis ibaratnya. Berharap, namanya roja. Nah, ini kan kehidupan kita itu tidak terlepas dari dua sayap. Sayap yang kanan namanya roja, sayap yang kiri namanya khauf. Khauf dan roja. Ya, terlalu berharap, nggak takut kepada Allah, jangan. Ya gitu. Terlalu optimis, ya jangan. Kata harus takut di sini. Ada khauf, ada roja di situ. Ya, ibarat ada gas, ada rem. Kalau kendaraan ada gas, ada rem. Terlalu kencang, hati-hati. Ya, terlalu optimis, hati-hati. Jadi berharap kepada Allah, tapi ada aturannya. Ada rem nanti hati-hati. Nih, untuk apa? Supaya jangan terlalu berlebihan. Ya, ya meskipun wah ini nikmat terus kita pengen mensyukur nikmat Allah terus, tapi tetap ada itu, ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu. Wong sholat juga ada waktunya. Ya gitu. Zikir ada waktunya, tidur ada waktunya. Ya, kita tidur ada waktunya. Ya, itu. Sholat ada waktunya, ibadah ada waktunya. Nah itu namanya ada khauf dan roja. Ya. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita putus asa terus berharap ketika kita belum dikaruniai. Ketika dikaruniai oleh Allah kita bersyukur. Ya, cara bersyukurnya menasarrufkan, ya, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan, ya, dikembalikan ke jalan keridhaan Allah. Artinya ketika bisa dianugerahi kenikmatan oleh Allah, maka gunakanlah kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Mata, ya, dikasih nikmat cemerlang, ya, kalau melihat, ya, gunakanlah, ya, ke tempat yang diridhai oleh Allah. Ya gitu. Ketika kita berbuat dosa, ya manusia kan nggak luput dari kesalahan dan dosa. Buru-buru minta ampun kepada Allah. Allah menunggu. Bayangkan gitu ya. Sampai-sampai Allah menunggu. Sampai kita sayangnya Allah kepada hamba, buru-buru minta ampun. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut ahli tauhid sebetulnya kan ada bahasa taubat sambal. Taubat sambal itu ya, udah lada kok dimakan lagi itu. Udah dosa kok ya namanya manusia. Kata-kata taubat sambal ahli tauhid itu enggak ada. Udah taubat, ya. Kita taubat, berbuat lagi, tapi kadang-kadang enggak kuat. Ya siapa sih yang bisa menahan nafsu, menahan syahwat? Enggak bisa manusia itu. Maka kita la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kita untuk menjauhi maksiat. Enggak ada kekuatan untuk menjalankan taat illa billah kecuali atas pertolongan Allah. Makanya gitu, bersyukurlah orang kalau ditolong oleh Allah. Ya kalau bersyukur. Nah, ini orang yang masih maksiatnya harus menyesal. Ya, harus menyesal, minta ampun kepada Allah. Ya gitu. Insya Allah Allah hapus. Selama dia itu benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dosa lagi, ya, tapi taubat lagi buru-buru, enggak kenahan lagi, dosa lagi, taubat lagi, insya Allah. Nah gitu, Allah akan menunggu, ya, menunggu kata-kata minta ampun dari seorang hambanya. Nah ini, hati-hati ini ya, di tempat-tempat gelap, tempat sepi, meskipun nggak ada siapa-siapa, itu setan itu, ya, setan di situlah tempat-tempatnya. Kalau ini orang nyepi sama perempuan, hati-hati lah, banyaklah masalah ini berita-berita, ya, yang kita dengar, kita lihat-lihat, ya. Ini kan efeknya. Efek orang tidak menggubrisnya perintah Allah, tidak mengikuti perintah Allah. Ini timbul seperti ini, ya. Akhirnya gitu ya. Kalau nafsunya jadi kendaraannya ya bahaya. Ya, bahkan sampai cacian di dalam hadis menerangkan ya, sampai caci wala ayu jahima rajul khinjiran mulahatan bitinin aw hamain khairul lahu min ayu jahima mankibuhu mankibal mar'ati la tahilu. Jadi berdesak-desakan perempuan dan laki-laki dimanapun berada, di tempat manapun, nah, berdasarkan dengan itu masih lebih mending, bagus, ya. Berdesak-desakan seseorang, ya, seorang laki-laki dengan babi yang dibaluri tanah yang bau. Babi dekat dengan kita,
ya desak mendekati kita, babinya itu ya dilumpuri tanah yang bau, itu masih mending, ya masih bagus daripada kita berdesak-desakan di pundak perempuan. Kalau dari menurut kacamata agama itu, ya kalau menurut kacamata kita mah ya emang enakan berkata dengan perempuan gitu. Ya namanya juga babi ya itu agama itu kan abadnya yang dikhawatirkan akibatnya, ya akibatnya. Yang dikhawatirkan bahayanya itu hati-hati. Nikmat nggak seberapa, tapinya masya Allah itu dosanya gede luar biasa, gitulah. Nah itu terasa kenikmatan itu kan hati-hati. Ya, kalau dampaknya jelek ya bahaya. Nah, ya. Ini masalah perempuan yang nggak habis-habisnya kalau sekarangnya banyak contoh. Ya, perempuan dan laki-laki zaman sekarang ya zaman gaul, kadang-kadang orang ya nggak menghiraukan mana halal mana haram, ya sikat terus, nggak tahu ibarat aturannya. Nah bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, yang berpatokan kepada Quran, ya belajar. Kata belajar itu kan tidak kita memutuskan, bisa belajarlah sedikit demi sedikit. Kita menghindari apa yang tidak diridhoi oleh Allah, belajar itu tetap kata belajar itu, ya kita memutuskan, lisan kita menyebut jangan sampai kita belajar. Orang sholat belajar sholat, orang tobat belajar tobat. Kamu harus tobat, ya harus bisa tobat, karena dalam tahapan tobat juga, ya tahapan tobat ada 3 syarat. Ada sebab belajar tobat, ada bisa tobat, ahli tobat. Nah, ini udah belajar tobat. Yang namanya belajar ya jatuh lagi, ya berdiri lagi, jalan jatuh lagi, itulah belajar. Ya, kita akui aja kita manusia lemah, tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka belajarlah kita. Ya, lama-lama kalau kita terus-terusan belajar, maka Allah bisakan. Jadi bisa. Artinya kalau udah bisa, nanti Allah kuatkan. Tadinya suka jadi nggak suka. Wah tadi kan jadi dulu mah kita senangnya aduh campur-campur nongkrong ya, cewek laki-laki ngeriung, waduh semua. Tapi tiba-tiba kalau kita belajar sedikit demi sedikit, kita jauhin lah pergaulan-pergaulan itu, lama-lama ada rasa dalam hati kita, udah nggak senang lah, nggak main lagi kayak gitu. Wah dulu kalau pelesiran ya, enaknya itu sama perempuan, wah itu sekarang nggak mau, sama sekali nggak mau. Nah itu Allah kasih rasa. Nah itu dengan rasa itulah, ya itu adalah apa penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dibisakan. Seperti orang ini tobat, jatuh lagi, kayak tobat sambal lah itu, tobat sambal. Ya. Kita dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Nah, nanti lama-lama kan kita Allah tidak akan membiarkan hambanya. Waduh kasihan itu, dia belajar dari dulu, ya, capek amat, kasihan. Ya. Udahlah, saya bisakan. Nanti kan gitu. Nah, ketika Allah dibisakan oleh Allah, maka jadi ada rasa dalam kita kuat. Ya, dulu kita nggak kuat, sekarang kuat. Dulu kita nggak rajin, sekarang rajin. Nah itulah udah dibisakan oleh Allah. Nah mudah-mudahan Allah selalu memberikan karunia kepada kita, rahmat, inayah, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita ada dalam istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.